Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha
wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian untuk hamba-hambanya. Apakah hamba-hambanya Allah bisa berhasil lulus ataukah tidak? Banyak ujian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita. Dan salah satu ujian yang Allah berikanlah fitnah dunia. Dan kita perlu tahu yang namanya fitnah dunia adalah medan ujian yang tak bertepi. Yang mana fitnah dunia ini disuguhkan dalam kondisi rupa yang manis dan rupa yang hijau. Dan naasnya banyak hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang terpikat dengan fitnah dunia, yang mana harganya dunia itu lebih buruk dan lebih hina dina dibandingkan bangkai kambingnya, na'udzubillah. Makanya ini ujian, apakah kita berhasil darinya ataukah tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan setiap yang ada di atas muka bumi sebagai perhiasan. Tujuannya untuk apa? Diuji siapa yang paling baik amalnya. Karena tidak semua orang bisa lepas dari namanya dunia. Dan naasnya fitnah dunia ini beragam dan berbahaya-berbahaya. Di antara fitnah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya sebagai ujian adalah fitnah harta. Dan ini fitnah yang paling berat untuk umat Islam. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah." Sesungguhnya setiap umat ada fitnahnya. Wa inna fitnata ummatil mal. Dan sesungguhnya fitnah umat Islam itu hanyalah harta. Yang paling besar adalah harta. Karena banyak orang gak berhasil di hartanya. Banyak orang-orang tergiur dengan hartanya, na'udzubillah. Dan bahkan mereka memiliki harta-harta dari dunianya, itu tidak bermanfaat bagi dia. Dan ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yang namanya dunia hulwatun khadirah, manis untuk dicicip dan juga indah untuk dipandang, hijau, Masya Allah. Makanya betapa banyak orang-orang memiliki hartanya hanya dikoleksi, bukan diambil manfaatnya, na'udzubillah. Jangan dikira gak dihisab oleh Allah Azza wa Jal. Lihatlah kadang-kadang satu orang memiliki banyak koleksi mobilnya, koleksi benda-benda antiknya, dia sama sekali gak ngambil manfaatnya. Umat Islam gak ngambil manfaatnya. Jangan dikira itu lepas dari hisab Allah Azza wa Jal. Kalau seandainya itu gak bermanfaat, lepaskan untuk kaum muslimin, lepaskan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fitnah ini besar sekali untuk kita. Jangan dikira kita udah ngaji lepas dari fitnah harta, la. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan beratnya fitnah harta. Sampai beliau mengatakan, mal faqr akhsha alaikum. Aku enggak takut kalian itu miskin, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takutkan kalian itu dibentangkan dunia untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya. Yang kita kejar adalah bangkai kambing, na'udzubillah. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhirnya kita binasa oleh dunianya sebagaimana orang-orang terdahulu binasa karena dunianya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau seandainya kita sudah ngaji, jangan merasa aman bahwasanya kita ini aman dari fitnah harta, la. Lihatlah Qarun. Siapa Qarun? Qarun adalah umatnya dari kalangan Bani Israel, pengikutnya Nabi Musa, pengikut Nabi Musa. Ternyata Qarun bukan sembarang orang. Dia hafal Tauratnya. Siapalah kita yang Al-Quran pun tak hafal-hafal. Qarun bisa tergiur dengan dunianya, na'udzubillah. Ternyata apa kata Allah Azza wa Jal? Wa ma masiru Qarun. Apa hasilnya yang didapatkan oleh Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami timbun Qarun di bawah tanahnya. Semua harta-harta ditimbun oleh Allah Azza wa Jal. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang yang hafal Al-Quran, yang hafal ayat-ayat Allah Azza wa Jal, ternyata tergiur dengan dunianya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin." Bacakanlah wahai Muhammad, ceritakanlah wahai Muhammad tentang seseorang yang telah kami berikan ayat-ayat kami untuk dia. Ternyata dia justru menyimpang, melenceng dari ayat-ayat kami. Dan akhirnya dia diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin. Akhirnya dia termasuk orang-orang yang menyimpang. Na'udzubillah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala katakan setelah ayatnya, famathaluhu kamathalil kalb. Permisalannya adalah seperti anjing. Na'udzubillah. Itu yang Allah firmankan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Apalah arti dunia ya ikhwah? Makanya dari itu kalau seandainya kita memiliki harta, lepaskan. Kalau seandainya kita banyak uangnya, lepaskan. Dan itu fitnah bagi kita. Apakah kita bisa bertahan dengan kondisi ujian fitnah ini ataukah tidak? Baik, kemudian ujian yang kedua berupa fitnah adalah ujian istri dan anak-anak kita. Apakah kita bisa berhasil mendidik mereka ataukah tidak? Faktanya banyak orang tergiur dengan istrinya, melenceng dengan istrinya, melenceng dari anak dengan anak-anaknya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ini fitnah besar juga bagi kita selaku laki-laki. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Sesungguhnya dari istri-istri kalian, dari anak-anak kalian terdapat permusuhan bagi kalian. Fahdharuhum, hati-hati. Ketika kita itu ingin dekat dengan Allah Azza wa Jal, mereka musuhi kita. Ketika kita mau menimba ilmu dan berdakwah, mereka musuhi kita. Mereka halang-halangi kita dari Allah Azza wa Jal. Dan mereka menghalang-halangi kita dari akidah-akidah yang sahihah. Betapa banyak mereka-mereka yang menyimpang jadi khawarij. Sebabnya apa? Istrinya, na'udzubillah. Maka dari itu fitnah anak ini berat bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian bagi kalian. Apakah kita bisa bersabar ataukah tidak? Betapa banyak mereka-mereka yang dia itu mengambil harta yang bukan haknya. Sebabnya apa? Tuntutan istrinya dan anak-anaknya, wal'iyadzubillah. Bahkan dengan angka-angka yang tidak bisa kita bayangkan, yang tidak masuk logika kita, tidak masuk akal-akal kita, na'udzubillah. Saking besarnya nominal itu yang diambil. Kenapa bisa? Bisa jadi karena istrinya yang menuntut atau anak-anak yang menuntut. Maka dari itu, bisakah kita berhasil menghadapi fitnah anak, menghadapi fitnah istri? Karena faktanya yang namanya istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, itu ternyata membangkang kepada Allah Azza wa Jal. Siapa kita dibandingkan Nuh? Nabi Nuh alaihi salam ternyata belum bisa membawa anaknya dan membawa istrinya kepada agama Allah Azza wa Jal. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim mengenai istri Nabi Nuh dan juga anak Nabi Nuh. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, fitnah dunia ini berat bagi kita. Tinggal bagaimana kita istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, fitnah berikutnya yang harus kita wanti-wanti adalah fitnah lawan jenis. Betapa banyak orang-orang yang jatuh ke dalam fitnah lawan jenis, na'udzubillah. Ini sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan sebuah ujian yang lebih berbahaya untuk laki-laki dibandingkan fitnah wanita. Wallahil azim, banyak orang-orang terjatuh dalam fitnah wanita, fitnah lawan jenisnya. Apalagi dengan terbukanya sosial media saat ini, semua orang bisa mengaksesnya dan semua orang bisa menyembunyikan obrolan yang ada saat ini, na'udzubillah. Dan ini membuka pintu syaitan, madakhilu syaitan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Yahya Al-Hayyan, beliau mengatakan bahwasanya yang namanya an-nazar bariduz zina, yang namanya pandangan mata kita adalah kurirnya zina. Barang siapa yang tidak bisa menjaga matanya, dia akan dibawa oleh kurir tersebut
menuju zina. Dan semua orang itu tidak akan mungkin berzina kecuali ada muqaddimat, ada pendahulu-pendahulunya. Dan di antara pendahulu-pendahulu ini sangat banyak sekali. Dan itu telah ditutup semuanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berfirman, "Wala taznu." Jangan kalian berzina, enggak. Yang Allah firmankan, "Wala taqrabuz zina." Jangan dekati zina. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena mulanya dari pandangan mata, masuk ke hatinya, kemudian berkhalwatnya, kemudian menyentuh lawan jenisnya. Ini semua ada ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan." Tidaklah seseorang itu berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Dan lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang mengancam kita dari khalwat setelahnya adalah menyentuh wanita yang bukan mahram bagi kita. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimihkatin min hadid khairun lahu min an tamassa yaduhu imra'atan la tahillu lahu. Lebih baik seseorang itu ditusuk kepalanya dengan paku dari besinya dibandingkan dia menyentuh wanita yang bukan mahram baginya. Maka dari itu pandangan mata ini penting untuk kita jaga. Ini sebagaimana ayat Allah Azza wa Jal, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum." Wahai Muhammad, katakanlah untuk orang-orang yang beriman, untuk laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka itu menundukkan pandangan mata mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, dan itu lebih baik, lebih suci untuk mereka. Dan jangan dikira bahwasanya semakin tua orang tidak ada syahwatnya. La, mereka punya syahwatnya. Justru seseorang ketika sudah tua masih berzina dan apalagi dia sudah menikah, ancaman yang lebih besar. Dan ini sebagaimana 3 golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Salah satunya adalah syekhun zanin, seseorang yang sudah tua namun masih berzina. Na'udzubillah. Apalagi dia sudah menikah, dia sudah memiliki istri, tapi dia masih berzina, maka ancaman yang lebih besar. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, 3 fitnah yang ana sebutkan ini, itu banyak sekali. Setiap muslim itu banyak yang terjatuh ke dalam fitnah tersebut, dan banyak yang gak berhasil. Kalau seandainya kita di dunia ini gak berhasil, bagaimana nasib kita di alam akhirat nanti? Kalau seandainya kita jatuh ke dalam jurang fitnah dunia, maka bagaimana kita merasa aman untuk tidak terjatuh ke dalam neraka, ke dalam jurang neraka jahannam wal iyadu billah. Maka dari itu kita harus sadar, fitnah dunia ini itu tidak ada ujungnya, tidak ada tepinya, akan terus menerpa kita sampai kita wafat. Jagalah diri kita dan perbanyaklah doa kepada Allah Azza wa Jal. Dan doa ini penting bagi kita, yang mana doa ini tidak pernah Nabi SAW tinggalkan. Bahkan doa yang paling banyak Nabi panjatkan ketika sujudnya adalah doa ini, yakni kita mengatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hatiku, maka tetapkanlah hatiku di atas agama Engkau. Wa ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan, yang memalingkan hati-hati, maka palingkanlah hati saya kepada ketaatan kepada Engkau ya Allah. Doa ini penting ya ikhwah. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'sum. Beliau sallallahu alaihi wasallam dihapuskan dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Yughfar lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa tersebut. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, jangan kita pernah bakhil untuk diri kita sendiri agar mengucapkan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hari Jumat ini harinya kita berterima kasih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harinya kita tuh mengucapkan salawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya selalu dan senantiasa bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة الله أكبر